Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yehezkiel pasal 12, teksnya ayat 1 sampai 16. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Yehezkiel berjalan seperti seorang buangan dengan barang-barang di hadapan mata mereka, sesuai dengan firman Tuhan. Paragraf yang kedua, ayat 8 sampai 16. Pada hari besok, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel akan menjelaskan tentang mereka akan dibuang ke Babel kepada kaum Israel, kaum pemberontak yang bertanya, apakah yang kau lakukan ini? Kesimpulannya, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel akan berjalan seperti seorang buangan dengan barang-barang di hadapan mata mereka. Bahkan perintahkan akan berbuat sebuah lubang di tembok dan keluar dari situ di hadapan mata mereka. Ini nubuat tentang mereka akan dibuang ke Babel. Kemudian pada hari besok, Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, bukankah ditanya oleh kaum Israel, apakah yang kau lakukan ini? Inilah pengharapan Tuhan, walaupun mereka memberontakkan Tuhan, akhirnya mereka akan dibuangkan ke Babel, namun merekalah akan menjadi sisa. Dan mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa. Inilah menjadi kesempatan untuk kembali bagi mereka. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel yang tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak akan berjalan pada malam gelap seperti seorang buangan dengan barang-barang di hadapan mata mereka. Kedua, Tuhan berfirman lagi kepada Yehezkiel akan menjelaskan tentang perbuatannya sebagai perhatian hukuman dan pembuangan tentang kaum pemberontak. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yehezkiel mendengar firman Tuhan dan berjalan seperti seorang buangan dengan barang-barang di hadapan mata mereka, sesuai dengan firman Tuhan. Dan ia harus berkata kepada mereka yang tanya arti tentang perbuatannya. Ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Kedua, kaum Israel, kaum pemberontak akan pergi ke pembuangan Babel. Raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Ketiga, apabila ia menyerahkan sisa-sisa Israel di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, mereka akan menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji dan akan mengetahui bahwa ialah Tuhan. Aplikasi hari ini. Pertama, segera melakukan sesuai dengan perintah Tuhan yang sudah memahami dalam renungan hari ini. Kedua, jangan lari dari Tuhan dan dari kesulitan supaya menyelamatkan dirinya sendiri. Berbalik kepada Tuhan dan memohon ampun dengan bertobatan sesungguhnya, dengan mengaku dan menceritakan perbuatan-perbuatan yang keji Anda. Akhirnya PR praktek hari ini, jangan usaha menghindari dari kesulitan yang datang sebagai hukuman. Harus menanggung jawabnya tentang itu. Tetap mengaku perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan dan sesama dengan mengaku bahwa ialah Tuhan kita. Kalau begitu, Tuhan mengampuni kita. Dan Tuhan akan menerima kita sebagai anak-Nya. Dengan itu, kita akan dibenarkan. Sekalipun ada banyak perbuatan keji, Tuhan tidak akan ingat lagi. Tetapi pentingnya harus mengaku. Inilah orang percaya dan hamba Tuhan juga. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.